Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu Diana Napitupulu, SHM HMKN, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B, dan teman-teman saya semua di kelas B Hukum Perbankan Jaminan yang saya banggakan. Saya kembali lagi bersama saya, Karel Nehemia Monangan Simanjuntak, dengan NIM 18400-534 yang akan melanjutkan kembali memaparkan materi mengenai asuransi yang notabene-nya termasuk dalam golongan LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan, seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadi sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata. Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, misalnya kematian, sakit, atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, atau kehilangan, atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macet pinjaman kredit bank, dan lain sebagainya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Sehingga perusahaan yang menanggung risiko tersebut adalah perusahaan asuransi yang siap dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya, baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Seperti yang kita ketahui bersama pada zaman ini, Seluruh rakyat Indonesia membutuhkan yang namanya asuransi. Karena asuransi itu, perusahaan asuransi yang sudah kita dengarkan bersama, yaitu dapat dan sanggup menanggung setiap resiko yang bakal dihadapi nasabahnya, baik perorangan maupun badan usaha, yang dimana pada zaman sekarang kondisi COVID-19 banyak para rakyat Indonesia yang membutuhkan asuransi, yaitu asuransi mengenai kesehatan, terus asuransi mengenai pendidikan, terus asuransi mengenai yang dapat mengatasi masalah pinjaman kredit bank atau masalah-masalah kebutuhan hidup lainnya. Itu sangat diperlukan pada zaman sekarang ini untuk menanggulangi semua resiko, semua permasalahan yang ada di setiap pribadi kita sendiri. Sehingga sangat disarankan untuk dapat mengikuti asuransi untuk menjamin kelayakan hidup dari seseorang, terutama asuransi kesehatan ya, sama pendidikan. Karena menurut saya kesehatan seseorang itu tidak dapat diprediksi, tidak dapat mengetahui kita bakal sehat berapa puluh tahun, nggak bakal sakit. Itu harus kita antisipasi, yaitu dengan mengikut sertakan diri kita dalam asuransi. Pengertian
asuransi dalam bahasa Belanda itu yaitu assurantie yang terdiri dari kata assuradeur yang berarti penanggung dan geassurerde yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut assecurare yang berarti meyakinkan seseorang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, dan assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar premi yang harus dibayar, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Badan yang menyalurkan resiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif dan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi menurut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang memberikan sebuah definisi mengenai asuransi, yaitu di dalam bab 9 pasal yang ke-246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengingatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam perkembangan asuransi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lagi-lagi kita mengadop kebijakan yang pada awalnya ditinggalkan oleh negara Belanda, yang dimana Belanda pernah menjajah kita. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Kemudian surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1136 garing KMK garing 4 Romawi garing 1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Selanjutnya keluar keputusan Menteri Keuangan nomor 1249 garing KMK.013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan di bidang asuransi kerugian, dan nomor 1250.013 garing 1988 tentang tanggal 20 Desember 1988 tentang asuransi jiwa. Peraturan Menteri Keuangan ini kemudian tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
Di samping kedua perundang-undangan ini dan peraturan tersebut, dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi Indonesia juga didasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan dengan nomor yang pertama 223-KMK.017-1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang izin perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 224-KMK.017-1993 tentang tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi. Keputusan Menteri Keuangan yang ketiga itu nomor 225-KMK.017-1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang keempat, keputusan Menteri Keuangan nomor 226-KMK.017-1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang usaha asuransi. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asuransi kerugian atau non-life insurance. Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis perusahaan ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan, kapal terbang, dan lainnya. Yang kedua, asuransi pengangkutan meliputi marine hull polisi, marine cargo polisi, dan freight. Yang ketiga, asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya. Terus jenis asuransi yang dilihat dari segi fungsinya, yang kedua adalah asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis asuransi jiwa adalah yang pertama asuransi berjangka atau term insurance, yang kedua asuransi tabungan, itu endowment insurance, yang ketiga asuransi seumur hidup, whole life insurance, yang keempat annuity contract insurance atau anuitas. Terus jenis asuransi yang ketiga yang dilihat dari segi fungsinya yaitu reasuransi atau reinsurance, merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk treaty, bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Terus jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jikalau dilihat dari yang kedua sekarang dilihat dari segi kepemilikannya. Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa maupun reasuransi. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang ketiga, asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Yang keempat, asuransi milik campuran. Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki oleh campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan atau manfaat asuransi secara umum. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula dengan nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakannya.
Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan asuransi, yaitu keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Sementara keuntungan dari usaha asuransi untuk pihak nasabah, bagi pihak nasabah adalah yang pertama memberikan rasa aman, kedua merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, yang ketiga terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, yang keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, yang kelima memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Di samping keuntungan, ada juga kelemahan dalam mengikuti asuransi. Yang pertama, dana hangus bila berhenti di tengah. Jadi nasabah yang tidak bisa membayarkan premi yang tercantum di dalam polis asuransi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak asuransi, jika tidak bisa membayarkannya kembali, maka hak dari nasabah asuransi tidak ada lagi. Sehingga jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada nasabah yang mengikuti asuransi tersebut, maka nasabah tersebut tidak lagi bisa melakukan atau tidak bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi tersebut. Yang kedua, dana premi masuk ke keuntungan perusahaan. Hal yang membuat rugi dalam asuransi adalah dana premi yang menjadi keuntungan perusahaan. Tidak perlu mengantongi izin dari Anda. Selaku nasabah, pihak perusahaan memiliki dana premi secara otomatis. Ini tidak adil karena timpang antara nasabah dan perusahaan. Memang nantinya nasabah akan mendapatkan dana klaim, tapi selama itu nasabah tidak akan tahu kemana dananya diputar. Yang ketiga, lingkup pengajuan klaim terbatas. Di antara kelebihan dan kekurangan asuransi, risiko nasabah sering terjadi sewaktu-waktu. Sesuai perjanjian, harusnya perusahaan membayar klaim sejumlah kesepakatan awal. Terbayarnya ganti rugi jika Anda benar-benar mengalami masalah atau kerugian, namun tidak di semua tempat Anda bisa mengajukan klaim. Bila nasabah memiliki fire insurance tetapi kerusakan terjadi karena gempa, maka otomatis klaim tidak akan dibayarkan karena jauh dari kesepakatan awal. Yang keempat, tidak ada pengawasan Dewan Syariah. Kekurangan asuransi karena tidak diawasi oleh Dewan Syariah, asuransi terlihat kurang meyakinkan, dianggap kurang dalam melindungi nasabahnya. Kesepakatan asuransi adalah jual beli, bukan konsep tolong-menolong. Produk yang ditawarkan masih dipertanyakan kejelasannya. Apakah nasabah tidak dirugikan atau diberikan manfaat sesuai perjanjian polis? Dana yang dikelola perusahaan belum tahu memberi dampak sosial ataupun tidak. Terus selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, insurable interest merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum antar tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan pada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun imaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku lagi bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Yang keempat, proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain. Diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima adalah subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya
mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Yang keenam, contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis resiko. Dan praktiknya, resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi ada sebagai berikut. Yang pertama, resiko murni, yang artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, rumah yang mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendari mungkin akan tertabrak, atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, risiko spekulatif. Artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, risiko individu. Risiko individu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, risiko pribadi. Risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua, risiko harta. Risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang, rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya, kelalaian di jalan yang menyebab orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut. Jadi kesimpulan yang sudah saya bahas mengenai perusahaan asuransi itu adalah kita sebagai pihak nasabah yang mau mengikatkan diri kita kepada sebuah perusahaan asuransi, kita harus benar-benar mengetahui isi daripada perjanjian polis asuransi tersebut. Harus benar-benar paham, harus benar-benar mengerti, dan harus benar-benar teliti hal-hal apa saja yang dapat menjadi hak kita, dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai yang merupakan kewajiban dari pihak nasabah. Kemudian pihak nasabah juga harus mau aware terhadap isi dari polis perjanjian asuransi tersebut. Jadi kita harus benar-benar teliti mengenai hal-hal apa saja yang ingin kita ikatkan, yang ingin kita asuransikan dalam perusahaan asuransi. Dan seperti kebanyakan hal, seringkali kita sebagai nasabah tidak peduli atau berdasarkan asas kepercayaan yang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh sales marketing dari perusahaan asuransi itu sudah betul-betul menjadi hak kita, betul-betul sudah mengcover semua permasalahan yang kita takuti di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus benar-benar teliti dan mengetahui hak-hak kita apa saja, terus kewajiban apa yang harus kita lakukan, sehingga semua itu bisa tercover dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.